Halo teman-teman, di video ini aku akan coba share kenapa kita tidak mendapatkan komisi affiliate dari link yang kita share. Mungkin teman-teman pernah mengalami, sudah sering banget, sudah banyak banget nge-share link affiliate, baik link affiliate Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada. Pokoknya sudah disebar ke semuanya, disebar ke Instagram, disebar ke WhatsApp, disebar ke mana-mana pokoknya. Tapi saat ada orang yang beli, kita kok nggak dapat affiliate-nya ya? Kita kok nggak dapat komisinya ya? Itu kenapa? Sebenarnya ada banyak sekali alasannya teman-teman. Langsung aja masuk ke alasan yang pertama yang sering banget terjadi atau dilakukan oleh affiliate-affiliate pemula atau yang baru adalah mereka share link affiliate ini ke orang terdekat. Bisa ke teman, bisa ke keluarga, melalui WhatsApp atau melalui platform yang kayak chat pribadi gitu. Jadi affiliate itu, dimanapun affiliate-nya, itu nggak bisa kalau misalnya barangnya itu kita beli sendiri, itu nggak bisa. Mau kita beli sendiri, mau dibeli oleh keluarga kita, mau dibeli oleh orang terdekat kita, itu nggak bisa. Ya, itu dianggap tidak sah, tidak valid komisinya. Nah, kemungkinan kalau misalnya kita share-nya lewat WhatsApp, itu misalnya di Shopee ya, link affiliate Shopee kita share lewat WhatsApp, itu kemungkinan sistem Shopee mendeteksi bahwa itu adalah orang pribadi atau teman atau ya dibeli sendiri, jadi terdeteksinya sebagai dibeli sendiri. Nah, itu makanya dianggap sebagai tidak sah. Meskipun sebenarnya komisinya ada, tapi tidak valid. Share linknya itu ke sosial media, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Ada banyak sekali sosial media yang bisa kalian share di sana. Tapi tentunya harus kalian daftarin dulu ya. Harus kalian daftarin dulu sosial media yang terhubung. Kemudian yang nomor 2 adalah transaksinya tidak selesai atau dibatalkan atau ada masalah di transaksi itu. Jadi statusnya belum selesai. Meskipun gini, sebagai affiliate marketing itu kita akan mendapatkan komisi jika transaksi atau proses transaksinya itu sudah selesai. Kalau transaksinya itu belum selesai, misalnya masih baru dibeli atau masih dikirim dalam perjalanan, itu kita belum mendapatkan komisi. Ya, memang muncul di list affiliate kita, kita akan mendapatkan perkiraan komisi misalnya 100.000 katakanlah. Dari beberapa produk misalnya komisinya 100.000. Tapi kalau misalnya dari beberapa transaksi atau beberapa produk itu di cancel, ada yang dibatalkan, ada yang nggak jadi beli, ada yang COD tapi ditolak gitu. Pokoknya intinya transaksinya gagal gitu, maka kita nggak akan dapat komisi itu. Misalnya dari 100.000 kita bisa aja cuma dapat 20.000 atau 10.000. Yang lainnya nggak jadi karena ya memang transaksinya dibatalkan sama pembeli gitu. Itu kita tidak akan mendapatkan komisi. Kemudian alasan yang ketiga atau biasanya ini karena double click. Double click ini maksudnya gini. Kalau misalnya kita share katakanlah di Instagram ya, kita share di Instagram, ada satu orang yang ngeklik link kita, kemudian masuk ke misalnya Shopee ya, link affiliate Shopee kita share di Instagram, orang ngeklik masuk ke Shopee, kemudian orang itu nggak jadi nggak beli. Terus orang itu masuk ke Instagram lagi katakanlah, ngelihat postingan temennya lagi atau story temennya lagi, temen yang lain ya, bukan kalian. Terus dia ngeklik link itu, masuk ke Shopee, maka komisi affiliate-nya itu akan diarahkan. Kalau misalnya dia jadi beli ya, akan dikasih ke temennya dia itu, ke link yang terakhir dia klik itu, bukan kalian. Misalnya nih udah banyak nih yang ngeklik, tapi kok nggak dapat komisi. Nah mungkin yaitu tadi dia ngeklik link kamu tapi nggak beli, terus besoknya atau nanti gitu dia ngeklik link orang lain, kemudian dia jadi beli, ya yang dapat komisi orang lain bukan kalian gitu. Intinya adalah komisi affiliate ini akan diserahkan ke orang, ke pemilik link yang terakhir diklik gitu. Jadi bukan semua, misalnya pembeli itu ngeklik 10 link gitu, semuanya nggak dikasih, tapi yang dikasih adalah yang terakhir diklik sama pembeli itu. Kemudian yang selanjutnya, kemungkinan barang atau produk yang kalian share itu tidak mempunyai komisi. Ya, ini banyak terjadi juga di teman-teman misalnya yang pemula itu. Misalnya Kak, aku sudah share link banyak sekali produk ini kok nggak dapat komisi. Nah, setelah aku cek berapa, nggak semua ya memang, tapi beberapa itu ada yang nge-share link produk yang dia itu produknya itu nggak punya komisi. Jadi contohnya produknya itu dijual misalnya di Shopee. Produknya itu dijual oleh
seller yang bukan Star Plus, tapi seller biasa, itu kan kita nggak dapat komisi. Terus ada beberapa produk yang memang itu nggak ada komisinya memang. Nah, itu yang nggak bisa kita share gitu loh. Bisa kita share, tapi kita nggak akan dapat komisi dari sana. Aku kasih analogi ya. Misalnya kita jualan charger handphone. Charger handphone komisinya 10%. Orang ngeklik charger handphone, ya, kita promosi di Instagram atau dimanapun. Orang ngeklik charger handphone itu masuk ke misalnya Shopee atau Lazada atau pokoknya marketplace-nya ya. Kemudian orang ngeliat-liat tapi nggak beli charger handphone yang kita promoin. Dia malah beli katakanlah headset atau earphone. Yang earphone atau headset itu produknya nggak ada komisinya atau dijual di toko yang non-star misalnya kalau di Shopee. Itu kan nggak ada komisinya. Nah, dia jadi beli. Nah, maka kita nggak akan mendapatkan komisi itu. Kita nggak akan mendapatkan komisi dari si headset yang dibeli. Kita juga nggak akan mendapatkan komisi dari si charger handphone yang kita promosiin. 0 komisinya. Makanya jangan heran kalau misalnya kalian sudah share link banyak, kemudian nggak dapat komisi. Nah, tipsnya buat kalian yang pengen dapat komisi atau menghindari hal-hal yang seperti ini terjadi biar kalian tetap dapat komisi adalah yang pertama, kalian share linknya itu di tempat-tempat yang umum, di public digital lah, public social media public lah, misalnya Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, website sendiri, pokoknya di public, bukan di chat pribadi, misalnya WhatsApp, Line atau Telegram, itu kan pribadi ya, private ya. Nah, jangan di sana. Ya, aku saranin di tempat-tempat yang publik yang bisa dilihat oleh orang banyak. Itu, oke. Kemudian yang kedua, kalian pastikan pemilihan produknya itu bagus, pemilihan produknya itu tepat. Jadi, pilih produk-produk yang tentunya yang mendapatkan komisi, tapi produk yang benar-benar berkualitas. Jangan hanya asal ini harganya murah, enggak. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita pilih produk yang kualitasnya bagus, reviewnya bagus, maka orang akan tertarik untuk beli. Jadi kalau misalnya orang ngeklik link kita, terus saat orang ngeklik link kita, misalnya kita promo di Instagram, kita tunjukin gambar-gambarnya gitu kan, orang ngeklik tertarik. Tapi saat masuk ke aplikasi misalnya Shopee katakanlah, itu orang ngelihat tuh kok gini produknya, dia nggak jadi beli. Nah, kita nggak dapat komisi dong. Nah, makanya pilih produk-produk yang bagus, yang reviewnya udah bagus, yang kira-kira ini kayak pelayanannya udah bagus, harganya juga affordable, gak murah ya, tapi ya standar gitu. Atau misalnya yang ada promo-promonya kayak gitu, biar orang semakin tertarik untuk membeli. Bukan barang-barang yang misalnya, kalau aku pribadi selalu memprioritaskan barang-barang yang bintangnya itu at least 4,7 ke atas. Biasanya aku rata-rata di 4,8 sampai 4,9 reviewnya ya. Jadi udah terbukti bahwa produk ini benar-benar bagus dan disukai oleh pembeli-pembeli sebelumnya. Itu yang aku promosikan. Kemudian yang ketiga, kalian ini jangan lupa ya, itu daftarkan media sosial kalian atau tempat kalian promosi itu ke platform affiliate-nya. Misalnya di Shopee ya, kalian daftarin itu ke Shopee. Karena di beberapa kasus, dan aku pernah kejadian, waktu itu aku mempromosikan sesuatu di website yang belum aku daftarkan, itu komisinya nggak masuk. Itu, dan dianggapnya itu adalah scam atau apa ya ibaratnya ya, scam atau penipuan atau ya kayak gitulah ya, gara-gara aku tidak mendaftarkan itu website ya, kasusnya ya website ya, itu makanya setelah aku daftarin normal kembali kayak gitu. Nah, itu yang terkadang hal kecil tapi kita lupa untuk mendaftarkan itu gitu ya. Kemudian yang keempat, kalian sering-seringlah lihat analitik di affiliate kalian. Misalnya di Shopee, kalian sering-sering lihat analitik. Berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang beli, conversion rate-nya berapa, gitu kan, komisinya berapa persen, gitu. Itu perlu kalian lihat. Mulai dari yang pertama adalah click rate. Click rate ini misalnya kalian promosi di Instagram, itu berapa postingan, yang ngeklik berapa. Jadi berapa persen orang yang ngeklik gitu. Misalnya dari Instagram yang ngelihat ada Instagram story, yang ngelihat ada 300, yang ngeklik misalnya 100 atau berapa. Nah, itu adalah click rate. Kemudian dari 100 yang ngeklik ini, berapa yang terjadi pembelian, berapa transaksinya, itu conversion rate. Nah, dari conversion rate ini berapa komisinya, persentase komisinya, itu perlu kalian lihat. Terus kemudian kalian lihat
konten mana saja yang banyak diklik, kemudian produk mana saja yang banyak dibeli, dan produk mana saja yang komisinya besar. Nah, itu perlu diperhatikan hal-hal yang seperti itu supaya nanti, karena ada banyak orang yang memaksakan gitu loh. Memaksakan misalnya katakanlah ini udah nggak bekerja nih, misalnya satu konten gitu kan. Ini udah nggak bekerja nih, tapi tetap dipaksakan. Kok ini view-nya aku kok nggak dapat komisi ya, kok nggak dapat klik, nggak dapat apa. Nah, itu perlu diperhatikan salahnya di mana. Apakah salah di kontennya, apakah salah di produknya, apakah salah di komisinya. Itu perlu diperhatikan. Makanya sering-sering lihat analitik apa yang salah kemudian diperbaiki, karena setiap orang beda-beda. Ada orang yang memang salahnya di konten. Salahnya di konten karena dia mungkin ya karena mempromosikan produknya itu nggak terlalu, misalnya milih gambarnya gitu kan, milih gambarnya yang ditampilkan di Instagram misalnya, atau di Facebook atau di TikTok, itu milih gambarnya yang ngeblur, jadi orang nggak ngelihat, oh ini kok gambarnya gini. Atau milih gambarnya yang gambar yang posisi jelek lah katakanlah dari produknya, kok gini ya, orang nggak tertarik untuk ngeklik gitu, orang nggak tertarik untuk tahu lebih banyak soal barangnya ini. Makanya perlu riset konten. Ini kira-kira orang kalau misalnya dikasih konten kayak gini nih mau ngeklik nggak nih? Nah, itu perlu di riset. Kemudian setelah itu di riset, baru riset dari sisi produknya. Misalnya conversion rate-nya kecil, dari klik yang 100 yang beli cuma 1 katakanlah. Oh, ini berarti salah di produknya. Nah, cari produk-produk yang bagus, cari produk-produk yang kira-kira harganya affordable, cari produk-produk yang reviewnya bagus, tokonya bagus, fast respon. Itu berarti salah di produknya. Kemudian kalau conversion rate-nya udah gede nih, misalnya dari 100 katakanlah 50 yang beli, oh berarti kan 50% ini gede banget. Nah, tapi ternyata komisinya kecil. Nah, setelah itu cari produk-produk yang komisinya besar. Itu jadi runtut. Nah, orang-orang kadang kan nyari yang misalnya komisinya besar dulu. Mana ini yang produk-produk yang komisinya besar? Enggak gitu, teman-teman. Even komisinya besar, kalau komisinya 50% sekalipun atau 90% sekalipun, tapi kalau nggak ada yang beli, ya kita nggak dapat komisi. Itu affiliate itu kayak gitu. Jadi bukan persentase komisinya yang penting, tapi bagaimana orang membeli itu yang penting. Pertama ya, setelah banyak orang yang beli baru kita mikirin komisinya. Gitu, jangan kebalik. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share. Semoga tips tadi bisa membantu teman-teman yang komisinya masih belum masuk, yang belum dapat komisi. Semoga bisa segera pecah telur atau bisa segera dapat komisi. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!